Halo, selamat siang. Saya Anastasia Angelina, NIM 21104175565, kelas A2 pagi. Saya akan mempresentasikan tentang supply chain management dari produk PT Nippon Indosari Karpindo Tbk. Saya akan membacakan bagian A, yaitu profil perusahaan. Nippon Indosari Karpindo merupakan salah satu perusahaan produsen roti dengan merek terbesar, yaitu Sai Roti di Indonesia. Perusahaan ini berdiri mulai tahun 1995 pada saat PT Nippon Indosari Corporation mendapatkan penanaman modal asing. Meningkatnya permintaan semakin membuat perusahaan ini berkembang. Dengan permintaan yang tinggi, perusahaan meningkatkan kapasitas produk dengan dua lini produk dengan roti manis dan tawar yang mereka mulai pada tahun 2001. Kita masuk bagian B, pemain utama dalam supply chain management, yaitu ada 5. Yang pertama ada supplier, yang kedua ada manufaktur, yang ketiga ada distribusi, yang keempat ada retail outlet, yang kelima ada customer. Kita akan menjelaskan pemain utama ini dalam PT Nippon Indosari Karpindo Tbk. Yang pertama saya akan jelaskan. Yang pertama, supplier. Bahan baku untuk membuat roti dikirim oleh pemasok ke pabrik Sai Roti. Bahan baku yang baru dikirim tersebut kemudian harus melewati seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan dengan tujuan mendapatkan bahan baku terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah memenuhi standar perusahaan, bahan baku tersebut disimpan di dalam gudang khusus bahan baku yang disesuaikan dengan persyaratan penyimpanan masing-masing bahan baku. Sebagian besar bahan baku langsung diolah untuk memproduksi roti, sehingga persediaan bahan baku di gudang tidak menumpuk terlalu banyak guna meminimalkan kerugian perusahaan apabila bahan baku tersebut rusak atau kadaluarsa. Yang kedua ada manufaktur. Dalam proses produksi, perusahaan mengutamakan kecepatan dan efisien produksi tanpa mengabaikan kualitas produksi yang dihasilkan. Perusahaan melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus setiap harinya, yaitu dilakukan 24 jam dalam sehari selama 7 hari untuk setiap minggunya. Perusahaan menggunakan strategi mass customization, di mana perusahaan membuat produksi yang variatif yang diproduksi dengan cepat dengan harga yang murah. Strategi ini didasarkan dari adanya permintaan konsumen yang tinggi akan variasi Sai Roti, sehingga dengan begitu perusahaan berusaha selalu memenuhi kebutuhan konsumen dengan memproduksi roti dalam jumlah besar dan tidak lupa dengan menekan biaya produksi agar harga jual produk Sai Roti menjadi terjangkau untuk masyarakat. Yang ketiga, kita ada distribusi. Agen distribusi Sai Roti tersebar secara luas di wilayah Jawa, Sumatera, dan Makassar. Dalam proses pendistribusian, perusahaan memberlakukan sistem just in time sehingga perusahaan tidak menimbun persediaan dan dapat menjamin produk dan senantiasa baru dan berkualitas. Agen-agen ini namun tidak terlalu banyak ditemui karena perusahaan lebih banyak melakukan pendistribusian kepada gerai-gerai yang cakupan persebarannya lebih luas dan memudah ditemukan seperti minimarket, contohnya Indomaret dan Alfamart, dan supermarket, contohnya Hypermart dan Giant. Yang keempat, kita masuk ke retail outlet. Perusahaan mendistribusikan produk Sai Roti ke agen-agen penjual dengan jumlah pasokan yang tepat, dalam artian tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian dan pengembalian produk yang tidak laku akibat terlalu banyak pasokan di agen penjual. Maka dari itu, perusahaan memperlakukan peraturan, yaitu melakukan pengiriman ke gerai atau agen penjual setiap hari. Bisa 2 kali sehari tergantung dari permintaan pelanggan. Adapun pengajuan pemesanan paling lambat dilakukan 2 hari sebelum pengiriman produk ke gerai agar produk Sai Roti dapat dikirim dalam keadaan baru. Kita masuk ke customer. Melalui distribusi maksimal yang dilakukan oleh perusahaan, pelanggan dapat dengan mudah ditemukan dan membeli produk Sai Roti di gerai-gerai terdekat. Untuk menunjang kelancaran supply chain management, PT Nippon Indosari Karpindo Tbk menggunakan sistem analisis and program di format
untuk memantau keadaan pasar saat ini, pasokan bahan baku, jumlah produk yang dipesan, dan bagaimana penjualan produk kepada agen-agen penjual. Perusahaan juga memperhatikan masa kadaluarsa produk roti yang beredar di agen-agen penjual, yaitu dengan melakukan penarikan roti 1 hari sebelum tanggal kadaluarsa. Produk roti yang ditarik akan dikirim kembali ke pabrik, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penghancur, lalu akan dijual kepada pihak ketiga untuk diolah menjadi makanan ternak dan ikan. Dari hasil penjabaran analisis di atas, kita dapat simpulkan bahwa PT Nippon Indosari Karpindo Tbk menjalankan proses supply chain management secara lengkap dengan tidak memotong bagian distribusi untuk menghemat biaya. Selain itu, perusahaan ini juga mempunyai strategi yang bagus dalam pendistribusian produk, yaitu pada gerai atau agen-agen yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat memaksimalkan distribusi produk kepada konsumen, dan tentunya melalui hal ini juga dapat diperoleh laba yang maksimal. Dengan begini, dapat dikatakan bahwa PT Nippon Indosari Karpindo Tbk dapat menjalankan proses supply chain management dengan sangat baik. Baiklah, hasil presentasi dari saya ucapkan terima kasih.